Kebahagiaan bagi seorang perempuan ketika dia memiliki kedudukan, harta kekayaan, popularitas, status sosial yang baik. Namun, yang paling didambakan ternyata adalah menjadi seorang istri yang baik dan ibu rumah tangga yang terhormat. Kali ini saya tidak sendirian, tentu saja saya ditemani oleh psikolog cantik kita yang baik hati, yang senantiasa tersenyum tulus, Mbak Roslina Vera Uli. Apa kabar Mbak Vera? Alhamdulillah, terima kasih. Selamat pagi, sahabat perempuan dimanapun berada. Dan tentu saja kita sudah kedatangan narasumber kita, Bu Ella. Apa kabar Ibu? Baik. Baik, alhamdulillah. Belum mulai udah nangis. Bu Ella menceritakan pada kami, pada tim Curahan Hati Perempuan, bahwa Bu Ella dulu pernah menjadi seorang santriwati. Iya, Boleh diceritakan Bu, usia berapa pada saat itu? waktu itu lulus SD kelas 6. Ibu sama bapak masukin saya ke pesantren selama 4 tahun. Terus ibu sama bapak nengokin tiap hari gitu, tiap minggu, 2 minggu sekali. Terus tiba-tiba bapak datang sendirian sampai saya kelas 1 aliyah. Datang sendirian ke situ, mana saya sekolahnya lagi giat-giatnya gitu, sekolah di situ. Terus bapak ngabarin kalau ibu pergi sama laki lain gitu. Saya pulang, terus udah pulang aja, nggak ada yang biayain lagi sekolahnya, katanya gitu, kata bapak saya. Akhirnya saya pulang, sampai di rumah udah kosong, udah nggak ada orang gitu. Katanya udah dijual sama emak kamu, kata bapak saya gitu. Semua udah dibawain semua sama emak kamu, kata dia gitu. Terus akhirnya saya luntang-lantung nggak karuan, terus diajak sama saudara saya kerja di garmen, buang benang gitu. Terus saya ketemu sama laki gitu ya, dia yang bikin saya, pokoknya yang kayak ibu bapak saya yang gantiin gitu, merhatiin saya, tapi dia itu preman gitu. Terus akhirnya saya kan pokoknya satu rumah bareng tanpa menikah sama dia. Itu pacarnya Ibu? Iya. Terus akhirnya saya pergi kan. Saya begini terus, kata saya nggak mau dosa. Akhirnya saya diajak teman saya ke Kalimantan kerja masas di sana. Terus di sana memang benar-benar kerja masas gitu. Terus saya dengar ibu saya sekarang dalam keadaan susah. Terus dia nelfon saya, nggak punya beras, nggak punya apa-apa, rumah udah kejual, udah tinggal juga di gubuk. Saya pulang, ibu saya udah orang miskin, udah bener-bener gak punya apa-apa, tapi masih sama laki itu. Terus itu pun rumah dikasih sama adiknya, suruh nempatin gitu. Terus bapak tiri saya juga, itu adik saya cerita kalau bapak tiri saya itu suka ngerayangin gitu, ngerayangin adik saya. Pokoknya saya langsung nggak pikir panjang, saya getok palanya pakai botol. Baik, jadi Ibu mohon maaf, kerja di Kalimantan selama 2 tahun, kemudian pulang ke Jakarta menemukan kondisi Ibu yang seperti itu. Bapak tiri menggerayangi adik dan Ibu? Saya terus marah, Ibu juga pernah dialami? Iya, pernah ngalamin itu juga. Saya pancing dia kan, saya tidur, ternyata benar gitu. Tapi ibu saya nggak percaya kalau dibilang itu. Ya Allah, kata saya gitu ya. Mau nggak percaya banget sih kalau dibilangin. Akhirnya saya getok palanya, dia kabur, nggak mau balik lagi sama emak saya. Emak saya kesel sama saya kan. Terus siapa yang mau cari duit kalau begini? Ya pokoknya saya tanggung jawab semuanya, kata saya gitu. Saya balik lagi ke Kalimantan, tiap bulan saya kirimin emak saya gitu. Terus udah gitu akhirnya masas itu kebakaran akhirnya, tapi dalam itu juga saya masih berhubungan sama pacar saya itu gitu. Saya berhubungan sama dia, terus saya pulang, saya nikah kan, perjalanannya udah lancar gitu, sedang lancar-lancarnya. Terus ya udah kerja masas juga, yang penting halal kayak gitu. Terus emak saya itu, terus saya dapat customer kan dari bos saya itu, saya jadi masas panggilan gitu, tapi saya ngelayanin ibu-ibu semua, juga ngelayanin ibu-ibu. Terus saya dapat yang paling pedih ini kejadian ini, saya nggak bakalan lupa seumur hidup. Saya dapat tamu
dia ngaku suami istri, tapi dia menganiaya saya. Menganiaya seperti apa, Bu? Dubur saya dimasukin benda alat vital yang gede banget. Sama saya suruh ngejahatin kemana perempuan itu. Sampai sekarang saya nggak bakalan lupa. Jadi ibu mendapat, karena ibu kerjanya massage ya Bu ya, kemudian mendapat panggilan ke sebuah apartemen. Kemudian di sana ternyata katanya suami istri. Iya. Taunya ibu dikasih minum tadinya. Iya, dikasih minum dulu gitu sama dia. Terus saya nurut aja kan, namanya dikasih minum. Terus setelah itu saya nggak sadarin diri, katanya badan saya udah diikat, kepala saya udah diginiin gitu, dijambak, suruh ngejilatin gitu. Terus yang lakinya nganuin alat vital ke dubur saya. Terus sampai mati saya nggak bakalan. Kejadian itu berarti antara ibu Iya, ada pengaruh obat itu. Terus ternyata dia itu bandar narkoba yang SK gitu. Setelah diselidikin polisi gitu. Jadi ibu baru sadar pagi harinya? Pagi harinya terus saya pulang ke rumah. Antara inget dan nggak inget, saya dianterin sama security sampai saya naik ojek sampai ke rumah, saya pingsan. Sampai pingsan di situ, saya nggak sadarin diri selama 12 hari. Ibu saya nangis-nangis gitu ya. Karena kan tumpuan buat nyari uang saya pada waktu itu. Terus saya sadarin, saya kira saya sakit cuma 2 hari, Mak. Nggak taunya sakit 12 hari, overdosis katanya gitu. Emang diapain katanya gitu. Terus saya ingat saya ya digituin, kata saya gitu. Terus lapor ke polisi akhirnya. Tapi saya udah menikah kan sama suami saya merasa gimana gitu sama suami saya. Merasa saya tuh kayaknya udah kotor lah di depan dia, tapi suami saya masih nerima saya apa adanya. Tapi saya malu, akhirnya saya pergi ke Kalimantan, ke rumah teman saya, kabur. Saya nggak mau balik lagi sama suami saya gitu. Terus akhirnya pas udah ketangkep itu bandar narkobanya kan, saya ada di Kalimantan. Saya balik lagi ke Jakarta, disuruh pulang. Ini udah ketangkep, pulang katanya gitu. Iya, terus saya pulang. Ini suami kamu juga udah nerima kamu katanya gitu. Iya, pulang kata saya gitu. Terus udah gitu saya pulang, nggak taunya ya udah mungkin udah selama seminggu itu polisi udah nutup kasus itu gitu. Saya dititipin sama polisi cuma uang 1 juta. Emak saya nggak terima, tapi saya mau bagaimana lagi karena keadaan udah nggak bisa apa-apa gitu. Baik, ibu tadi menceritakan bagaimana beliau berusaha mencari pekerjaan yang halal, namun ternyata dijebak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Namun sebenarnya ada satu cerita yang mungkin ibu skip, bahwa ternyata ibu juga dijebak untuk pergi ke Malaysia, betul. Kemudian akhirnya nanti ibu akan ceritakannya. Kemudian ibu juga pergi ke Jayapura untuk melakukan pekerjaan sebagai seorang PSK. Iya. Ya, boleh ceritakan sedikit Bu ketika ibu itu sebelum menikah kejadiannya? Sudah menikah. Sudah menikah. Iya, Yang ibu ke Malaysia seperti apa ceritanya? Saya akhirnya kan Dari Kalimantan, dari kemudian Kalimantan saya dipanggil, terus polisi udah nutup cerita saya itu ya. Terus akhirnya kok suami saya nerima saya, tapi kok kalau pulang mabok gitu. Kalau pulang mabok, kok mabok lagi gitu. Akhirnya emak saya nggak terima, akhirnya diusir dia dari rumah gitu. Tapi saya nggak cerai sama dia gitu. Diusir dari rumah, terus saya terus diajak teman, udah ke Malaysia aja, di sono ada jahit katanya gitu. Saya datengin berdua sama pak saya, datang ke sono, kantornya itu bener-bener kantor gitu. Terus dites jahit juga, dites jahit gitu. ternyata sampai di Malaysia dijebak untuk menjadi seorang PSK. Iya. Ibu selanjutnya setelah ini kita akan mendengarkan kisah ibu lebih lanjut lagi, kejadian yang di Malaysia dan di Jayapura itu ya Bu. Untuk sahabat perempuan jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah ini tetap dalam curahan hati perempuan.
kembali bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan dengan kisah Ibu Ella, seorang mantan santriwati dari kelas 6 SD dimasukkan ke sebuah pesantren sampai kelas 1 aliyah atau kira-kira berusia 16 tahun. Kemudian di usia 16 tahun itu ayahnya menjemput untuk dibawa pulang ke rumah dengan alasan bahwa sang ibu pergi kabur dari rumah karena berselingkuh dengan seorang pria. Sesampai di rumah, Bu Ella terkatung-katung, akhirnya di usia yang sangat dini 16 tahun memilih untuk bekerja di sebuah perusahaan garmen. Disitulah bertemu dengan seorang laki-laki yang kemudian menjadi pacarnya dan kemudian tinggal serumah tanpa menikah. Menyadari dosa yang begitu besar, akhirnya Ibu Ella memutuskan untuk pergi ke Kalimantan untuk menjadi seorang massage terapis, mengerjakan pekerjaan yang sangat halal, kembali lagi ke Jakarta dan kemudian bertemu dengan sang ibu yang sudah menikah dengan pria selingkuhannya tersebut. Dan Bu Ella mendapatkan tindakan asusila dari sang ayah tiri ini. Kemudian cerita dilanjutkan dengan Bu Ella akhirnya menikah dengan sang mantan pacar, tapi kita belum mendapatkan cerita bagaimana kisah ketika Ibu Ella berada di Malaysia dan Jayapura, karena sebelumnya Bu Ella mengalami tindakan asusila juga, tindakan pelecehan seksual juga ketika menjadi massage terapis di Jakarta. Dipanggil oleh seseorang ke apartemen dan ternyata seorang laki-laki dan perempuan melecehkan. Sesuatu yang sangat sulit untuk dilupakan. Yang tadi belum selesai ceritanya Ibu Ella ketika pada akhirnya Ibu Ella memutuskan untuk bekerja lagi, pekerjaan yang halal di Malaysia sebagai seorang tukang jahit. Iya. Kemudian Ada orang katanya 1 bulan dapat 5 juta katanya itu, kalau di sini dibandingin di Indonesia kan jauh gitu ya. Akhirnya saya memilih ke sana sama ibu saya berdua ke sana. Terus pakai uang 2 juta. Terus saya jalan, terus saya diajak lah, kok nggak lewat pesawat, lewat darat gitu ya. naik kapal laut. Naik kapal laut. Dari situ saya udah curiga, tapi saya mau bagaimana gitu ya. Terus udah gitu sampai di Malaysia saya ditaruh di rumah kosong. Di situ udah ada PSK lain gitu. Di situ udah kamu tinggal aja di sini katanya gitu. Lah katanya suruh jahit kata saya gitu. Di sini nggak ada jahit katanya gitu. Yang itunya di sini nggak ada jahit. Udah pokoknya duduk aja dulu situ katanya gitu. Terus saya dipanggil ke hotel suruh ngelayanin kan. Saya nggak mau, sebenarnya saya nggak mau hati saya. Terus saya mau pulang, mau bagaimana, saya pulang bagaimana. Terus di Malaysia itu ya apa, saya keluar dari pagar digonggong anjing gitu. Terus akhirnya ya udahlah, terpaksa lah, pokoknya yang penting saya bisa pulang, bagaimana caranya. Akhirnya saya ngelayanin 2 laki-laki itu di Malaysia itu. Pas lagi mabok, uangnya saya ambil yang terakhir, yang nomor 2 itu. Terus bapak taksi, ada seorang bapak taksi itu, saya ngomong, Pak tolongin saya mau pulang ke Indonesia, kata saya gitu. Saya mau pulang Pak, saya nggak mau, kata saya nggak mau begini, kata saya gitu. Akhirnya ternyata Pak taksi itu baik banget kan, Pak Haji namanya, Pak Haji panggilannya gitu. Terus dianterin sama dia ke pelabuhan. Baik. Singkat cerita, pada akhirnya Ibu bisa kembali ke Indonesia gitu. dengan pekerjaan yang dijebak sebagai seorang PSK. Kemudian Iya. cerita dilanjutkan dengan Ibu ke Jayapura menjadi seorang PSK lagi. Bagaimana ceritanya, Bu? Saya dia ajak teman saya yang waktu pernah kerja di Kalimantan itu, dia udah pernah di Jayapura. Sana aja duitnya banyak kata dia gitu. Terus tapi beneran kan kayak yang di Kalimantan, kata saya gitu. Beneran pokoknya kata dia gitu. Karena dia kalau misalnya bawa saya dia dapat uang gitu. Sampai di sono. Terus saya mah ada apa, terus sama ngelayanin massage lah, kok tempatnya begini kata saya gitu. Akhirnya Ibu jalannya profesi massage terapis sambil kelas-kelas itu. Udahlah pokoknya yang penting ibu saya bisa makan gitu, bisa hidup kata saya gitu. Yang penting ibu saya nggak terlantar tiap bulan, tiap minggu bahkan saya kirimin uang sampai rumah ibu saya bisa. Baik. Pokoknya bisa beli semuanya lah gitu. Ibu juga membantu anak yatim piatu dengan hasil. Iya, saya terus kalau dapat uang itu saya kasih anak yatim. Ya Allah, angkat derajat saya ya Allah. Baik. Ibu mungkin bisa lihat ke kamera dan katakan pada orang tua, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Ibu, silakan. Saya mau bilang sama emak saya minta maaf Mak, saya udah ngecewain emak, bapak. Baik, mungkin Mbak Vera, silakan Mbak Vera. Ini ya potret buram ya.
nasib kaum perempuan ketika kita ditempatkan dalam keluarga yang malfunction, udah nggak berfungsi, dysfunction tepatnya, disfungsi keluarganya dari awal. Tadi ada periode kritis kan sebetulnya. Tadi Bu Ella sempat ada di pesantren, pendidikan yang baik. Namun kemudian ada periode kritis ketika dua orang tua ini kemudian berpisah, rumah hilang. Ini yang jadi critical period. Jadi periode kritis dari seorang anak ketika orang tua pisah adalah anak luntang-lantung. Si anak yang di sini yang harusnya betul-betul disupport sama dua orang tua, anak breakdown, jatuh, luntang-lantung, bingung kemana. Akhirnya nyampailah ke laki-laki yang menjadi teman hidup tadi tanpa pernikahan. Itulah awal dari segala sesuatunya. Itu yang pertama. Hati-hati ya untuk keluarga. Ketika Anda berpisah, bercerai, pastikan keselamatan anak-anak Anda dan masa depan mereka. Yang kedua, tadi dalam keluarga ketika Anda sudah menikah dengan suami Anda pun disfungsi gitu. Tidak bekerja kan? Ketika perempuan ditempatkan pada posisi yang sangat sulit secara sosial dan finansial, perempuan rentan, sahabat-sahabat, menjadi korban kejahatan seksual, korban untuk penipuan-penipuan, untuk sebuah bisnis di bidang yang bejat begitu. Ini adalah korban. Namun saya yakin ya, di balik ini semua pendidikan dari SD sampai sekarang itu yang mengembalikan Anda kan? Iya, akhirnya betul. Selalu berusaha mencari posisi profesi yang halal, begitu, Mbak Oki? Iya, terima kasih Mbak Vera. Tadi ceritanya sedih saya. Dari Jayapura akhirnya kembali ke Jakarta ya Bu, dan kemudian sudah cukup itu semua, kembali melakukan pekerjaan yang halal dengan suami juga baik-baik saja. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya soroti. Pertama soal harta. Ini banyak orang yang merasa bahwa nggak peduli harta dari mana, yang penting bisa kasih ibu, yang penting bisa kasih yatim piatu. Padahal kita tahu betul bahwa nanti di akhirat kelak akan ditanyakan harta ini dari mana dan untuk apa. Dan harta haram, ini harta haram bisa dari jenisnya yang haram, atau dari hasil mengambil hak orang seperti korupsi, atau misalnya dari pekerjaan-pekerjaan yang haram. Apabila diberikan kepada orang lain, maka tidak ada artinya sama sekali di mata Allah. Seperti sholat tanpa wudhu tidak ada artinya. Begitu juga dengan sedekah, apabila didapatkan dari harta-harta yang haram, tidak ada artinya. Sehingga orang-orang yang senantiasa mengerjakan pekerjaan yang haram, wajar saja kalau doa-doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya tidak diterima, sedekahnya tidak diterima. Tapi kan sekarang sudah menuju ke jalan Allah lagi. Ya Bu ya. Insya Allah nanti kita akan di segmen terakhir kita akan bahas lagi ya Bu. Untuk sahabat perempuan jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan mengundang satu narasumber, satu tamu kita lagi tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dialami sehingga harus menggugurkan kandungannya sendiri, disuruh oleh suaminya. Jangan kemana-mana, tetap dalam Curahan Hati Perempuan. Kembali bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Tidaklah lengkap ketika kehidupan rumah tangga tanpa kehadiran sang buah hati. Betul begitu Mbak Vera? Kebanyakan berat ya. Berat. Bertahun-tahun menikah kemudian tidak dianugerahi anak. Salah satunya ya kadang-kadang kita merasa menikah untuk meneruskan keturunan, tapi nggak selalu. Ya. Regenerasi. Betul. Anak yang paling nggak bisa diprediksi kehadirannya kan Mbak Oki ya. Betul. Apalagi di zaman sekarang perempuan-perempuannya sibuk bekerja. Betul. Ini yang paling unik juga begini Mbak Vera. Ada orang yang bertahun-tahun menikah mengharapkan anak, nggak dapat anak. Orang-orang yang justru berpacaran tanpa hubungan pernikahan, masih SMA, punya anak digugurkan. Dapat jatah malah sebetulnya. Betul. Nah itu kasus-kasus yang sering terjadi. Mbak Vera, kita undang ada narasumber kita, sahabat perempuan kita, yang mudah-mudahan bisa memberikan hikmah pembelajaran untuk kita. Kita panggil saja Ibu Nina. Silakan Ibu. Ibu Nina. Iya, ini Ibu Nina. Apa kabar Ibu? Ini Mbak Vera. Halo. Terima kasih sudah bergabung di sini. Silakan Ibu. Yuk. Ibu Nina, apa kabar? Baik. Sehat, alhamdulillah. Sehat, tapi udah berkaca-kaca matanya. Jadi Ibu Nina ingin menceritakan kepada kita semua, mencurahkan isi hatinya tentang ketika menikah.
Di pernikahan yang pertama. yang pertama menikah, kemudian disuruh menggugurkan kandungan oleh sang suami Iya. sendiri. Boleh diceritakan Bu kisahnya? Iya, saat itu kan berumur 18 tahun, saya habis lulus sekolah, orang tua saya menyuruh untuk menikah karena kebetulan kita sudah berpacaran cukup lama. Dan beliau, mantan suami saya ini, beda umur kan 10 tahun. Mungkin kan secara usia sudah matang harusnya, tapi ternyata kan, ya maksudnya nggak bisa dilihat dari itu ya, kedewasaan seseorang. Akhirnya kita menikah. Saya nggak tahu dia siap atau enggak, tapi mungkin karena sudah didesak atau gimana saya juga nggak tahu. Akhirnya kita menikah dan 1 bulan kemudian saya hamil. Mungkin harapan saya sebagai seorang istri sih dia senang, dia bahagia harusnya, tapi ternyata dia nggak seperti itu. Dia berusaha sangat keras untuk menggugurkan kandungan saya. Walaupun di sisi lain saya tetap berusaha untuk mencari obat untuk menguatkan kandungan juga. Tapi karena apa daya, obat-obatan itu pun dibuang sama suami saya. Dan akhirnya ya mau nggak mau kehilangan anak. Ya Pak, saya nggak pengen dia pergi. Maksud saya nggak pengen anak itu pergi. Kenapa? Saya tahu kalau saya kehilangan anak itu pasti saya akan bisa jadi saya ditinggal. Dan ternyata benar, setelah anak itu keluar, suami saya berpamitan pergi. Dalam artian keguguran ya Bu? Iya. Ya. Suami Bu pergi berpamitan untuk kerja keluar kota. Saya pikir ya sudah, saya menunggu, tapi ternyata nggak lama orang tua saya datang menjemput untuk menyuruh membereskan baju-baju saya untuk pulang ke rumah. Disitulah saya baru tahu ternyata sebelum dia berangkat berpamitan sama saya, dia sudah mentalak saya dan menceraikan saya. Dan selang beberapa waktu kemudian, tiba-tiba mungkin ada sekitar 1 tahun kemudian, ada perempuan yang menangis datang ke ibu saya minta maaf karena dia sudah menjadi duri dalam daging, istilahnya menggoda suami saya. Dan dia juga ditinggal begitu aja karena hamil juga, nggak dinikahin, digugurkan kandungannya, ditinggal pula gitu. Baik, selanjutnya setelah kejadian itu 1 tahun berselang, kemudian 1 tahun berselang, saya sebelumnya kan karena saya masih muda, udah punya status janda yang tidak enak itu. Ada tetangga saya yang entah apa maksudnya, mungkin dipikir saya perempuan gak bener atau gimana. Beliau tiba-tiba memanggil saya, diajak ke satu masih deket-deket rumah juga, tempat satu bangunan belum jadi. Tiba-tiba dia megang-megang, ngerayangi. Untung waktu itu saya langsung teriak dan lari karena trauma itu tadi. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi dari kampung tempat saya tinggal untuk ikut kakak saya. Dan disitulah, di tempat yang baru ini, saya ketemu sama suami saya yang kedua. Baik, setelah Ibu ketemu dengan sang laki-laki ini, kemudian Ibu menikah. Tidak beberapa lama kemudian menikah dengan laki-laki. Iya. Kemudian yang terjadi dalam rumah tangga, Bu? Saya nggak tahu ya apa yang membuat saya tahu dia mencintai saya. Bahkan dia posesif dan pencemburu. Bahkan bisa sangat kasar secara verbal, secara fisik, main tangan, ditampar, disiram, ditendang, atau kaki sampai ke muka itu udah pernah saya rasain. Dan ya walaupun itu karena cemburu, karena keposesifannya dia, tapi saya kadang-kadang merasa sepertinya suami saya mencintai tapi tidak ikhlas menerima saya dan masa lalu saya. Ketika beliau cemburu, Suami Anda tidak ikhlas, maksudnya? Jadi dia hanya mencintai saja, tapi dia tidak bisa menerima background, maksudnya masa lalu saya gitu. baik, cemburu dalam hal apa nih Bu? Sampai harus disiram, ditendang? Cemburu apa aja, misalnya saya kerja, saya lagi ngobrol sama teman kerja, itu bisa buat dia marah. Atau
apa aja ya, misalnya saya memuji seseorang itu juga bisa jadi masalah. Pokoknya, tapi semua itu saya terima karena saya merasa itu karena dia terlalu sayang sama saya, terlalu cinta, terlalu sayang. Saya terima aja begitu. Jadi ibu dipukulin, ibu ditendang, ibu disiram air, ibu diem aja. Iya. Anda terima ya. Iya, selama saya merasa karena dia mencintai saya karena saya pernah merasa di posisi yang dinikahin tapi pernah nikah sama laki-laki yang nggak bertanggung jawab. Jadi saya merasa sepanjang dia bertanggung jawab, dia mencintai saya dipukul pun nggak masalah. Ibu pernah mengatakan sesuatu pada suami ketika suami dengan seenaknya memukul ibu, menendang ibu dengan kata-kata verbal yang kasar, apa yang ibu ucapkan pada beliau? Saya bilang, kamu hanya cinta sama saya, tapi kamu nggak ikhlas nerima saya dan masa lalu saya. Karena itu kalau lagi berantem atau gimana itu tuh diungkit. Apa yang dia katakan saat mengungkit itu? Misalnya saya bilang saya nggak suka deh sama sifat buruk kamu yang ini. Dia dengan seenaknya bilang, aku aja nerima kamu apa adanya, katanya gitu. Baik ibu, sebelum melanjutkan cerita ibu yang tentu saja tadi di awal kita sudah mengatakan pernikahan ibu tidak dikaruniai anak lagi karena ibu mengalami kerusakan di rahim. Mungkin sekarang ibu bisa katakan pada suami, silakan berbicara di kamera bu, silakan berbicara. Ada yang ingin disampaikan pada suami? Silakan di sini bu, maaf, silakan. Sebenarnya saya sih nggak minta apa-apa, nggak minta apa ya yang banyak perempuan minta gitu. Saya cuma minta dia ikhlas nerima saya, kekurangan saya, karena saya juga nggak pernah memaksa dia untuk nikahin saya. Dari awal segalanya saya ceritakan, nggak saya tutup-tutupin, karena saya cuma ingin dia mencintai saya apa adanya dan ikhlas aja gitu. Ikhlas, hanya itu aja, ikhlas aja. Baik ibu, setelah ini kita masih ingin mendengar kisah rumah tangga ibu yang ternyata berdampak, yang dulu pernah menggugurkan, berdampak di kehidupan di pernikahan yang kedua ini. Iya. Untuk sahabat perempuan semua, jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah ini tetap dalam Curahan Hati Perempuan. Kembali dalam Curahan Hati Perempuan, masih dengan Ibu Nina yang memilih ketika itu menikah muda di usia 18 tahun karena sudah terlalu dekat dengan sang pacar. Namun ternyata dalam pernikahan yang tidak matang itu, sang suami tidak menginginkan adanya kehadiran buah hati sehingga Bu Nina terpaksa menggugurkan kandungannya. Setelah itu setahun kemudian Bu Nina bertemu dengan seorang pemuda dan akhirnya menikah. Dalam pernikahan ini terjadi banyak kekerasan secara verbal maupun secara fisik, dan suami yang sangat posesif dan sangat cemburu. Ceritanya belum selesai. Berapa tahun pernikahan Bu sama suami yang kedua? 11, sampai saat ini 11 tahun. Tidak dikaruniai anak. Betul? Karena dampak dari ibu menggugurkan kandungan yang pertama. Boleh diceritakan Bu? Iya, kita nikah tuh 11 tahun ya. Awalnya sih karena ngerasa saya masih muda, saya juga nggak kalau berobat ke dokter atau gimana juga nggak pernah tuntas gitu. Karena ya itu balik lagi karena masih muda dan sebenarnya suami saya juga nggak pernah nuntut secara gitu. Ya pengen, cuman dia nggak nuntut banget. Walaupun tetap marah, tetap main pukul sih iya gitu. Terus di usia pernikahan yang ketujuh, di usia pernikahan ketujuh saya hamil. Ya otomatis bahagia karena 7 tahun nunggu, tapi ternyata itu sakit banget, sakit rasanya nggak pernah rasanya sesakit itu, bahkan menjentikan tangan aja itu udah sakitnya minta ampun.
kaki bergerak sedikit aja, itu juga dampaknya ke perut juga. Baik, akhirnya keguguran. Ternyata dia ektopik ya, kehamilan di luar kandungan. Baik. Yang disebabkan ada penyumbatan karena infeksi, dan si bakal bayi ini nggak ada di rahim. Baik, kehamilan tidak bisa diteruskan. Iya. Ibu, Apa yang Anda alami kemudian bersama pasangan Iya. setelah sadar kehilangan anak? Untuk yang Di sisi ya down, ya stres juga, 7 tahun menunggu, dan rasanya setiap orang yang datang tuh nangis karena merasakan mungkin. Ibu selama pernikahan suami sangat cemburu, tentu sangat sayang berarti di balik itu. Sangat setia, betul? Di pernikahan dari awal sampai pernikahan kesekian tahun, kemudian sampai datang satu wanita. Bagaimana ceritanya, Bu? Usia pernikahan berapa itu? Itu tahun ke-10. Tahun ke-10. Tahun ke-9 saya ke dokter karena katanya kan saya harus istirahat sekitar 2 tahun untuk punya anak. sejak kejadian Sejak kejadian itu akhirnya saya ke dokter kandungan, ngecek lagi, saya benar-benar cek gitu. Ternyata juga ada penyumbatan di sebelah kanan. Baik. Menyebabkan nggak bisa. ketika ada keputusan seperti itu dari dokter, bagaimana suami Anda meresponsnya? Seperti apa ya? Kayak mungkin jijik kali ya sama saya. Dia kayak jijik gitu. Sampai-sampai dia ngehubungin teman saya tuh dulu kayak gimana sih orangnya, padahal saya tuh nggak macem-macem. Ibu bercerita juga pada kami bahwa di usia pernikahan ke-9 atau ke-10, pada akhirnya sang bapak, suami ibu punya affair dengan wanita lain. Iya. Bagaimana ceritanya itu, Bu? Tahun ke-10 itu bahkan saat ulang tahun pernikahan sebenarnya masih baik-baik saja. Bahkan dia mendoakan kita berdua gitu. Moga-moga kita punya anak ya katanya. Saya tuh pengen banget punya anak dari kamu katanya. Saya nggak mau berpaling katanya. Pasti saya akan susah nyari perempuan sebaik kamu. Dia mengakui. Terus Singkat cerita, pada akhirnya suami ibu berpacaran dengan wanita tersebut dan ibu Iya. membiarkan. saya nggak tahu, memang dia banyak berubah. Yang tadinya cemburuan pun jadi nggak cemburuan, yang tadinya peduli pun jadi nggak peduli. Akhirnya ada temennya bilang, saya pernah lihat dia jalan sama perempuan di motor. Saya tuh nggak bisa untuk emosi karena saya tahu kekurangan saya. Ibu biarkan suami ibu untuk berpacaran dengan wanita tersebut. Saya bilang sama dia, ada apa? Kenapa kamu berubah? Apa kamu capek sama saya? Kenapa? Akhirnya dia mengakui kalau saya lagi deket sama perempuan, dan tanpa rasa bersalah dia bilang, dia sempurna banget katanya. Baik, Mbak Vera, silakan untuk dikomentari. Sulit sekali ya ada dalam posisi seperti Ibu Nina ya, Mbak Oki, Mbak Nina ya. Karena begini ya, dulu Anda pernah dipaksa ya menghilangkan bakal bayi Anda. Kemudian berikutnya Anda nggak lagi dapat kesempatan yang sama. Tapi sebelum kita sampai di obrolan ini, Mbak Oki, saya mau bahas satu hal ya. Pernikahan Anda yang pertama berakhir, Anda lompat ke pernikahan kedua dengan waktu yang relatif tidak terlalu lama karena satu hal tadi ketika saya tanyakan adalah status janda. Betul. Sebentar, wahai sahabat perempuan, dimanapun berada, status janda itu adalah pilihan Anda loh. Ketika Anda punya kehidupan pernikahan yang tidak baik, pertimbangan yang matang dan panjang, kemudian akhirnya Anda memutuskan untuk bercerai atau berpisah dari pasangan. Jadi status janda itu tidak main-main, bukan status rendah, bukan status negatif. Ini adalah pilihan untuk hidup lebih baik, maksudnya sih begitu. Jadi jangan buru-buru. Ya, ini untuk teman-teman sahabat perempuan. Nah, kemudian ketika pernikahan dilakukan di usia muda, Mbak Oki, pada saat itu usia muda ya, karena di bawah 20 tahun. Pasangan memang betul 10 tahun lebih tua dari Anda, namun secara emosional saya khawatir dia tidak matang. Itu sebab dia mencari-cari perempuan-perempuan yang jauh lebih muda usianya dari dia untuk merasa muda kembali, kayak Peter Pan syndrome.
bukan Peter Pan ya, ini Peter Pan syndrome. Maksudnya apa ya? Dia nggak mau, dia enggan menuju dewasa. Itu sebab ketika ada calon anak yang pada saat itu muncul, suami buru-buru minta Anda menggugurkan. Tadi dia nggak ready, dia nggak siap menjadi bapak, dia nggak siap menjadi pasangan, dia nggak siap menjadi laki-laki dewasa. Alhamdulillah Anda sudah mengatakan goodbye pada laki-laki seperti itu, khususnya setelah kedatangan perempuan yang kemudian dia campakkan begitu saja setelah kehamilan. Namun satu hal, meskipun ini bukan salah Anda ya, keguguran yang pertama, keguguran yang berikut ini akibat dampak yang pertama, inilah cobaan dari yang di atas. Begitu Mbak Oki. Baik, terima kasih Mbak Vera. Membicarakan mengenai pengguguran kandungan atau mungkin bahasanya aborsi. Bagaimana pandangan Islam mengenai hal ini? Bahwa Allah menjadikan seseorang, menjadikan sesuatu di dalam rahim kita selama 40 hari. Kemudian dijadikanlah menjadi segumpal darah selama 40 hari. Dijadikanlah daging selama 40 hari. Sudah 120 hari ditiupkan ruh. Kemudian takdirnya ditetapkan. Ketika aborsi dilakukan di atas 120 hari atau 4 bulan ke atas, berarti statusnya sudah status pembunuhan. Nah ini yang tidak diperbolehkan, kecuali dengan alasan-alasan tertentu. Misalnya ibunya kalau tidak dikeluarkan anaknya, ibunya khawatir akan meninggal dunia, maka ibunya yang harus diselamatkan terlebih dahulu. Tapi kemudian kalau di bawah 120 hari, tadi aborsi usianya berapa Bu kandungannya? 2 bulan. 2 bulan. Belum ditiupkan ruh. Tetapi tentu perbuatan yang buruk, ya, perbuatan yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua, pembahasan kita mengenai cemburu yang berlebih-lebihan, posesif, rasa cemburu. Cemburu dalam Islam boleh, laki-laki cemburu pada istrinya harus. Malah laki-laki yang dayus, satu laki-laki nggak punya rasa cemburu, itu malah nggak diperbolehkan. Tapi cemburu yang apa dulu? Istri melakukan tindakan asusila, suami cemburu harus. Tapi bukan cemburu yang berprasangka buruk terus, takut kehilangan terus. Istrinya nggak boleh kemana-mana, itu cemburu yang tidak diperbolehkan. Yang terakhir tadi Ibu mengatakan setelah 10 tahun tidak punya anak, dengan pernikahan yang kedua, pada akhirnya yang tadi suami sangat setia, suami sangat cinta, sangat cemburu, tiba-tiba ketemu dengan perempuan lain dan mengatakan perempuan itu sangat sempurna. Kemudian Ibu membiarkan suami Ibu untuk berpacaran dengan perempuan itu. Mungkin saran saya daripada pacaran, nanti Bu akan ceritakan lagi di segmen terakhir ya. Banyak orang memiliki stigma negatif tentang poligami karena poligami dipraktikkan oleh orang-orang yang salah. Praktik mereka salah sehingga anggapan kita negatif. Tapi sebenarnya poligami itu kalau kita pandang dari sisi yang satunya lagi, bahwa menjadi solusi dari sebuah permasalahan. Misalnya istrinya tidak bisa menafkahi batin sang suami, atau mohon maaf, suami menginginkan anak, mungkin istri tidak bisa memberikan, istri yang pertama ikhlas dan ridho, boleh dilakukan poligami asal adil. Namun ingat bahwa adil itu sangat sulit sekali. Sahabat perempuan, jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah ini dengan pembahasan yang lebih panjang lagi. Ada Mbak Vera juga, ada narasumber kita yang satu lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Kembali bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan, masih dengan Ibu Nina yang di pernikahan pertama digugurkan kandungannya karena suruhan dari sang suami, sehingga pernikahan yang kedua tidak memiliki anak setelah bertahun-tahun menikah. Kemudian ada Ibu Ella, mantan santriwati yang dijebak menjadi seorang PSK, namun alhamdulillah sekarang sudah kembali lagi di pekerjaan yang halal. Mbak Vera mungkin bisa memberikan kesimpulan pada hari ini, Mbak, silahkan. Ya Mbak Oki, satu pertanyaan lagi boleh? Untuk Ibu Nina, tadi Anda mengatakan bahwa akhirnya pada saat break pasangan Anda memutuskan kembali pada Anda karena perempuan tersebut ternyata sudah punya pasangan di luar suami Anda. Inilah awal kebaikan untuk Anda dan pasangan ya, karena mesti diingat, mudah-mudahan suami Anda paham ya, bahwa punya anak itu bukan status untuk dibangga-banggakan, bukan untuk kebesaran ego ya. Di balik menjadi orang tua itu dibutuhkan kesiapan mental, karena menjadi orang tua itu sebetulnya adalah periode yang krisis, Mbak Oki, dalam pernikahan. Butuh kesiapan waktu, ya, usaha mental dan kasih sayang, sama satu lagi finansial. Mudah-mudahan ini awal dari Anda dan suami untuk berdua kembali menyiapkan mental sebagai orang tua. Siapa tahu, insya Allah dikasih kemudahan untuk memiliki anak di kemudian hari. Dan ada satu hal yang menarik dari Ibu Ella.
beliau dengan pendidikan masa kecilnya di pesantren ternyata membawa satu kebaikan. Berapa kali pun terpuruk, Alhamdulillah, beliau lagi. bangkit kembali Baik. menuju jalan yang baik. Mbak Vera, Jadi terima berdoa. kasih. Ibu semuanya terima kasih telah memberikan inspirasi kita pada hari ini. Jangan lupa untuk senantiasa berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Semoga Allah membantu kita yang senantiasa menzalimi diri kita sendiri. Sahabat perempuan, terima kasih telah menyaksikan. Kita kembali lagi esok tetap dalam cerahan hati perempuan. Saya Oki Setiana Dewi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.